Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. PT Vale Indonesia Tbk atau emiten dengan kode saham INCO menyikapi hati-hati adanya potensi Tesla untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Kabar tersebut menjadi kesempatan Indonesia dalam percaturan produksi baterai mobil listrik, dan di sisi lain isu sustainability dan penambangan yang baik harus tetap dikedepankan. Adanya potensi perusahaan mobil listrik global Tesla untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia akan disikapi secara hati-hati oleh PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. Dikutip dari berbagai sumber, menurut Direktur Keuangan PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto mengatakan, kabar Tesla akan membangun pabrik dan menjalin kerjasama dengan penambang nikel dalam negeri membuat industri nikel Indonesia semakin menarik untuk diperhatikan. Kabar tersebut harus ditanggapi secara positif tetapi juga dengan penuh kehati-hatian. Kabar tersebut menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk mengambil posisi strategis dalam percaturan produk baterai mobil listrik atau bahkan produksi mobil listrik di dalam negeri. Indonesia juga memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan pemanfaatan biji nikel yang cadangannya begitu besar. Namun di sisi lain, isu sustainability dan penambangan yang baik harus tetap dikedepankan. Menanggapi prospek ini, INCO juga memberikan catatan terkait pipeline proyek pengolahan biji nikel di Indonesia yang saat ini lebih banyak fokus untuk menghasilkan ferronikel, melainkan produk MHP dan MSP untuk baterai kendaraan listrik. Apalagi investasi pabrik berteknologi HPAL cenderung padat modal dan secara lingkungan jauh lebih menantang dibandingkan dengan pembangun listrik smelter Feni dan NPI. Namun jika proyek HPAL yang sedang dilaksanakan saat ini bisa diselesaikan dan dioperasikan dengan baik, INCO yakin kedepannya akan lebih banyak lagi investasi HPAL di Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, masih seputar Vale Indonesia atau INCO, pemirsa, bagaimana kemudian pergerakan saham Vale Indonesia terutama pada perdagangan hari ini? Kita cermati bersama dalam grafis yang pertama berikut ini. Di mana Vale Indonesia pada pembukaan perdagangan di sesi 1 di level 4.660, kemudian bergerak ke posisi Rp4.690 per saham. Dan jika kita lihat pada penutupan perdagangan di sesi kedua, INCO memang hanya mampu bertahan di 4.690 atau menguat tipis 0,43%. Sementara range pergerakan di hari ini di 4.650 hingga 4.730 dan 4.690 menjadi level akhir dari perdagangan INCO atau Vale Indonesia pada hari ini. Sementara nilai transaksi sebesar 48,12 miliar rupiah. Kemudian bagaimana dengan pergerakan Vale Indonesia atau INCO dalam tahun 2020 atau sepanjang tahun, dan secara year to date informasinya dapat Anda cermati di layar televisi Anda, di mana pada awal tahun 2020 atau pada 2 Januari saham Vale Indonesia di level 3.620, kemudian pada 3 Februari bergerak ke level 3.250, kemudian terus mengalami penurunan ke posisi 2.500 pada 2 Maret dan 2030 pada 1 April 2020. Kemudian pada bulan Mei dan juga bulan-bulan berikutnya ini terlihat pergerakan INCO mengalami perbaikan, di mana saham INCO pada Mei ke posisi 2.650, kemudian 2.930 pada 2 Juni 2020, sementara level 2.800 dicapai pada 1 Juli, dan jika dilihat Agustus, September dan juga Oktober bergerak ke level yang lebih tinggi yakni 3.350, kemudian 3.910 dan 3.640. Dan jika kita lihat pada perdagangan hari ini, saham INCO berakhir di posisi 4.690. Dan secara year to date, saham INCO menguat 28,85% dan dalam 6 bulan terakhir naik 73,70%. Kemudian bagaimana dengan valuasi saham Vale Indonesia atau INCO? Dilihat dari berbagai indikator. Kita ke indikator yang pertama yakni price to earning ratio atau PE ratio, di mana INCO memiliki PE ratio 30,58 kali, price to sales ratio atau PSR 4,10 kali, price to book value ratio atau PBVR 1,55 kali, sementara price to cash flow ratio ini berada di posisi 10,85 kali. Ya, jangan beranjak dari tempat Anda, pemirsa, kami segera kembali dengan ulasan dari narasumber. Tetaplah bersama kami.